Saya ingatkan kepada Pak Kasatpol PP Banyumas, Banyumas masih santun. Tapi kalau lama-lama dengan cara menanganinya seperti itu, tidak komunikatif, tidak menghargai pihak yang pasang, ya jangan tanya. Banyumas bisa lebih besar daripada wilayah lain. Banyumas bisa lebih besar daripada Tulungagung, bisa lebih besar daripada Sini. Bukan spanduk ilegal, tapi sudah memakai dibikinin izinnya itu. Belum lama ini, kemarin, sejumlah warga umat Islam di kota Purwokerto dan sekitarnya membuat spanduk, memasang spanduk yang intinya terkait dengan penolakan mereka kepada sikap-sikap Habib Alawi yang menurutnya telah meresahkan, yakni dengan tradisi dawir. Dawir tahu nggak? Dawir itu meminta uang ke rumah-rumah yang dianggap sebagai muhibin, orang yang masih simpati kepada Habib. Biasanya dilakukan di sejumlah kalangan santri pondok pesantren. Nah, atas perilaku para Habib ini, dawir dan juga perilaku-perilaku lain yang selama ini dianggap meresahkan, suka membelokkan sejarah, memalsukan kuburan, ini kemudian memancing reaksi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dengan membuat spanduk dipasang di sejumlah titik yang intinya penolakan atas sikap-sikap Habib tersebut. Nah, dipasang di beberapa titik di kota Purwokerto. Dan pasukan Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas dimintai tolong oleh umat Islam, oleh keluarga pesantren di Purwokerto yang hendak memasang spanduk tersebut. Diminta tolong untuk ikut membantu mengamankan. Dan tentu saja karena misinya spanduk tersebut sesuai dengan yang selama ini diperjuangkan oleh Laskar Sabilillah, kemudian dengan senang hati pasukan Laskar Sabilillah ikut membantu mengamankan pemasangan spanduk tersebut. Nah, namun tidak lama kemudian spanduk-spanduk itu dicopoti oleh Satpol PP Kabupaten Banyumas. Saya bertemu langsung, berdialog langsung dengan jajaran Satpol PP, bahkan dengan Kasatpol PP-nya, Pak Sugeng. Saya bertanya kepada mereka, mendiskusikan apa alasannya. Dia beralasan mengatakan bahwa itu demi kondusivitas, demi situasi yang aman dan tertib di wilayah Kabupaten Banyumas, khususnya di kota Purwokerto, karena dianggap ini masih dalam situasi pilkada belum selesai, begitu alasannya. Yang kedua, dalam rangka menyambut tahun baru, Nataru. Nah, saya sampaikan kalau begitu caranya komunikasi dong, komunikasi dengan pihak yang memasang, dengan komunitas kelompok warga yang memasang. Karena kalau tiba-tiba tanpa babi bu dicopot begitu saja, itu sama saja tidak menciptakan situasi yang kondusif. Itu sama saja membakar kemarahan baru. Karena pasti orang-orang yang memasang ini menganggap bahwa Satpol PP Pemkab Banyumas ternyata melindungi para Habib. Kan begitu kesannya. Karena isinya kan Anda bisa baca sendiri, sesuatu yang normatif dan menurut saya nggak ada yang salah. Ketika warga menolak perilaku dawir para Habib itu kan hal yang normal, hal yang wajar, karena mereka sudah merasa jengah dengan perilaku-perilaku tersebut. Artinya apa? Mengesankan bahwa Pemkab Banyumas dalam hal ini melalui Satpol PP-nya ingin melindungi tradisi dawir para Habib itu. Begitu, sehingga kalau misalkan dianggap tidak kondusif, melanggar aturan, ya diajak komunikasi, diajak dialog, warga masyarakat, keluarga pesantren yang memasang spanduk tersebut. Jangan ijik-ijik dipasang tanpa dicopot tanpa babi bu, sudah bersih. Itu sekilas memang akan menyelesaikan masalah, tapi tidak menyelesaikan persoalan dari akarnya. Akarnya kan perilaku Habib. Kalau ingin menghentikan, mewujudkan situasi yang kondusif di Banyumas, di Purwokerto, tentu diselesaikan dari akarnya. Akarnya apa ya? Habib ini larang
Komunikasikan, kumpulkan para Habib. Kalau perlu temukan dengan Laskar Sabilillah. Hentikan perilaku dawir, minta-minta ke rumah-rumah warga, ke rumah-rumah mukibin, ke pondok-pondok pesantren. Masyarakat sudah tahu hari ini bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Bukan keturunan Nabi. Dan Laskar Sabilillah tentu PWI, LS sudah mengambil keputusan bahwa mereka adalah orang-orang yang hanya mengaku saja sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Selama hampir 2 tahun mereka tidak bisa membuktikan diri bahwa mereka adalah zuriyah Nabi. Baik dari sisi DNA, sisi sejarah, sisi catatan nasab, nggak bisa. Tapi kalau tiba-tiba kemudian hanya dicopoti spanduknya, apalagi tanpa komunikasi dengan yang masang, itu sama saja menimbulkan masalah baru, menimbulkan dendam baru, dan pasti besok akan dipasang lagi oleh umat Islam, oleh warga yang memang selama ini sudah jengah dengan perilaku para Habib, yang tidak suka dengan para Habib, perilakunya itu. Belum lagi dengan konser-konser selawat yang dikomandoi, yang diselenggarakan oleh para Habib itu. Konser selawat bahasanya hari ini. Selawatan yang mestinya adalah baik, tapi kemudian kita lihat tuh di lapangan, khususnya di Banyumas yang kita tahu, itu pasti ada bendera-bendera besar, gambarnya para Habib itu, apa-apaan itu loh. Lah ya, sholawatan, gambarnya para Habib, ada Habib Rizik, ada Bahar, ada Kaki Dul Qadir. Emang mereka itu siapa? Kemudian digibar-gibarkan di setiap saat acara konser sholawat. Sholawatnya bagus. Tapi kemudian efek sampingnya, belum lagi banyak sekarang tuh anak-anak yang nggak tahu entah dari mana, jelundrungnya ikut-ikutan, ikut sholawatan, ditengarai, berperilaku tidak baik di tengah-tengah arena sholawatan. Siapa yang mengatasin seperti ini? Itu yang kemudian banyak hari ini ditolak di mana-mana panggung-panggung acara yang diisi oleh Habib. Karena banyak hal. Selain karakter tadi, pendidikan yang tidak baik, ada bendera-bendera Habib digibar-gibarkan buat apa? Tentu saja terkait dengan pengakuan mereka yang selama ini tidak bisa membuktikan. Bukan cucu Nabi, mengaku cucu Nabi dan tidak sanggup membuktikan dan tidak meralatnya, tidak minta maaf. Tentu ini ditolak banyak warga masyarakat, tidak hanya di Banyumas tapi di seluruh Indonesia. Banyumas masih santun loh. Saya ingatkan kepada Pak Kasatpol PP Banyumas, Banyumas masih santun. Tapi kalau lama-lama tindakan cara menanganinya seperti itu, tidak komunikatif, tidak menghargai biaya masang, ya jangan tanya. Banyumas bisa lebih besar daripada wilayah lain. Banyumas bisa lebih besar daripada Tulungagung, bisa lebih besar daripada Demak. Kalau tidak percaya silakan saja. Mestinya tidak seperti itu Pak Kasatpol PP. Mestinya Anda boleh saja menertibkan spanduk itu, tapi komunikasi dengan yang masang. Apalagi saya tanya kepada mereka, spanduknya itu sudah dipasangin dengan ada izinnya gitu, ada izinnya, bukan spanduk ilegal, tapi sudah memakai dibikinin izinnya itu apa namanya itu kira yang di staples di spanduk. Artinya pihak pemasang itu sudah melalui prosedur yang diatur, melalui prosedur yang ada. Nah, sekali lagi saya mengingatkan lah kepada pihak Pemkab, Satpol PP khususnya, lebih baik komunikasi yang baik kepada pihak-pihak yang ingin memasang. Aturan yang benar seperti apa, yang tidak benar seperti apa. Jangan kemudian hanya alasan kondusivitas, hak mereka untuk berserikat, berkumpul, hak mereka untuk menolak sesuatu dilarang, dibungkam. Itu bukan cara yang baik. Seolah-olah benar, seolah-olah selesai, tapi jangan salahkan. Itu bisa berbuntut panjang ketika warga kemudian marah dengan aksi panjenengan akan menimbulkan gejolak baru, pemasangan baru di berbagai titik dan lain sebagainya. Itu hal yang wajar. Dan saya amati bahwa perlawanan kepada perilaku Habib, kepada para Habib ini akan berlangsung lama. Karena negara tidak bersikap adil di dalam menangani polemik ini, baik dari mulai pusat sampai bawah. Kelihatan ada sikap-sikap yang berat sebelah. Kita tangkap bahwa negara seolah-olah melindungi komunitas para Habib ini. Ya, di Banyumas setidaknya yang kita tangkap. Ya,
Seolah-olah mereka mendukung sikap pendawiran Habib, seolah-olah mereka mendukung penyimpangan sejarah yang ditonton oleh Habib. Buktinya spanduk yang mengajak kepada kita untuk menghadang pendawiran, menghadang pemalsuan makam, pemalsuan sejarah dicopot. Itu artinya bahwa seolah-olah Pemkab di Banyumas ini, aparat di Banyumas ini melindungi aksi-aksi tersebut.